Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairumah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Tangan diangkat sejajar bahu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah, melakukan amal yang sholih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa ya bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar Al-Lughatul Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang wawancara ya. Nah, sebelumnya di kelas 5 antum sudah belajar ya tentang materi wawancara dengan Ustazah Atun. Nah, antum juga sudah pernah praktik ya. Praktik mewawancarai seseorang ya, narasumber secara langsung. Di kelas 6 kita ulang kembali ya, kita ulas kembali terkait materi wawancara. Baik, perhatikan ya solihah. Kita mulai dari pengertian wawancara. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Ya. Jadi, wawancara itu percakapan antara dua orang atau lebih ya, bisa lebih dari dua orang juga. Dan itu berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi ada orang yang posisinya itu bertindak sebagai narasumber atau orang yang ditanya-tanya nih, digali informasinya, atau pewawancara dan pewawancara. Nah, pewawancara ini adalah orang yang bertanya, orang yang mencari informasi. Nah, kemudian untuk apa sih kita melakukan wawancara? Apa itu tujuan wawancara? Nah, kita perhatikan 3 poin berikut ya. Tujuan wawancara itu yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung untuk menjelaskan suatu hal atau kondisi tertentu. Nah, kemudian yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mengetahui situasi atau kondisi tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap-tahap wawancara. Nah, tahap-tahap wawancara ini ada 2 ya, solihah. Yang pertama yaitu tahap persiapan wawancara. Yang kedua, tahap pelaksanaan wawancara. Ingat, ada 2. Yang pertama tahapan persiapan, yang kedua tahapan pelaksanaan. Nah, sekarang Ustazah akan
uraikan, Ustazah akan jelaskan bagian-bagian atau detail ya, penjelasan dari setiap tahapan itu. Baik, tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan wawancara. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan di tahap persiapan wawancara ini? Nah, yang pertama itu menentukan topik wawancara. Nah, misalnya nih, apa sih yang ingin antum jadikan topik wawancara? Ustazah kasih contoh, misalnya antum mau mencari topik kenakalan remaja di Lampung. Nah, misal topiknya tentang kenakalan remaja di Lampung gitu kan. Atau misalnya antum ingin menentukan topiknya misalnya tentang siswa berprestasi di Lampung. Nah, siswa berprestasi di Lampung bisa saja ya. Nah, atau misalnya antum ingin menggali topik tentang berwirausaha yang menjanjikan di Lampung. Nah, bisa ya topik seperti itu. Nah, kemudian setelah antum sudah menentukan topik wawancara, kemudian yang kedua itu menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Nah, dari topik-topik tadi itu, dari topik yang sudah antum tentukan, itu informasi yang mau dicari ya, informasi yang akan dikumpulkan itu tuh apa kira-kira? Kayak misalnya nih tadi kenakalan remaja di Lampung kan. Nah, informasi apa sih yang ingin antum kumpulkan dari topik tersebut? Misalnya apa saja kenakalan remaja di Lampung. Nah, antum data informasi-informasi yang ingin antum cari gitu kan. Kemudian apa penyebabnya kok bisa kenakalan remaja di Lampung itu kok meningkat gitu kan. Nah, terus pokoknya itu nanti digali ya, dikumpulkan data apa saja yang ingin dicari. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah memilih instansi atau lembaga ya, atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi, keterangan atau data yang diperlukan. Nah, kalau kita sudah menentukan topik, kemudian kita sudah menentukan informasi apa yang akan kita cari, maka selanjutnya kita mengincar narasumber. Ini kira-kira narasumber yang cocok untuk wawancara saya itu siapa ya gitu. Yang cocok dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara saya itu siapa kira-kira. Tokohnya itu siapa ya kira-kira yang bisa mewakili ini gitu. Apakah itu suatu lembaga, misalnya dari lembaga itu kan bisa sekolah ya, atau mungkin perusahaan atau apa gitu kan, atau mungkin langsung ke tokoh atau orang, misalnya pedagang siapa tunjuk, tokoh pendidikan siapa ditunjuk begitu ya. Nah, selanjutnya menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan sekaligus merundingkan dengan mereka hal-hal yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan wawancara. Misalnya mengenai waktu, tempat, dan sebagainya. Nah, tentu ya sebelum kalian itu mendatangi narasumber tersebut harus ada komunikasi ya. Jadi antum harus menghubungi terlebih dahulu narasumbernya. Kira-kira bisa tidak beliau itu diwawancarai oleh kita, terus kalau misal bersedia waktunya kapan, hari apa, jam berapa, di mana. Nah, itu harus komunikasikan dulu ya, dihubungi dulu, bisa lewat telepon atau SMS atau WA ya, dan tentunya dengan bahasa yang sopan ya, dengan bahasa yang ahsan. Nah, kemudian yang terakhir itu menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara. Nah, tentu ini persiapannya harus matang ya. Kita sudah janjian ya, sudah menghubungi, sudah ditentukan waktu dan lain sebagainya, maka kita juga harus siap. Siap apa? Siap untuk menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, kira-kira nanti kalau kita sudah bertemu dengan narasumber, apa saja yang mau kita tanyakan? Nah, itu didaftar ya. Pertama mungkin bisa menanyakan nama lengkap, kemudian pekerjaannya atau apa. Nah, itu pokoknya harus detail ya dalam pertanyaan-pertanyaan wawancara.
Nah, kemudian di tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan wawancara. Nah, tahapan pelaksanaan wawancara ini juga ada pembagiannya ya, ada tahap pembukaan, tahap inti, kemudian ada juga tahap penutup. Nah, di tahap yang pertama yaitu tahap pembukaan. Nah, ini yang pertama dilakukan itu adalah pewawancara memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan oleh kalian itu adalah memperkenalkan diri kalian. Kalian itu memperkenalkan siapa nama kalian. Kalian itu berasal dari sekolah mana gitu kan. Nah, tujuan kalian untuk mewawancarai orang tersebut itu tujuannya apa? Nah, itu dijelaskan maksud dan tujuan kalian itu melakukan wawancara itu. Nah, kemudian yang kedua, pewawancara hendaknya mengikuti tata aturan dan kesopanan, baik dalam penampilan maupun penggunaan bahasa. Nah, berpakaian yang rapi dan sopan, kemudian dia menutup aurat ya secara syar'i, kemudian penggunaan bahasa yang ahsan itu juga harus diterapkan dimanapun kita berada ya, termasuk saat kita melakukan wawancara. Nah, kemudian yang ketiga, pewawancara hendaknya berpenampilan rapi, bersih, dan enak dipandang. Nah, ini pasti ya, rapi, bersih, dan enak dipandang, bajunya tidak kusut gitu kan, sudah mandi ya. Kemudian pewawancara hendaknya menggunakan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancarai. Nah, di sini ini juga tentunya sama dengan yang tadi ya, intinya kita ketika mengenalkan diri, ketika kita bertanya, ketika kita berkata atau bertanya ya, melakukan wawancara itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, kemudian supaya proses tanya jawab berlangsung dengan baik, akan lebih baik apabila pewawancara mengenal lebih jauh mengenai identitas atau keterangan-keterangan yang berkenaan dengan pribadi narasumber. Nah, memang di awal-awal itu kita memang lebih ke perkenalan terlebih dahulu ya, tentang identitas dari narasumbernya. Jadi beliau itu siapa sih, misalnya rumahnya di mana, pekerjaannya apa gitu kan. Kemudian rutinitas atau kegiatan sehari-harinya itu apa saja gitu. Jadi kita tuh menggali identitas dari narasumber supaya lebih akrab ya. Nah, kemudian di tahap inti yang pertama, ajukanlah pertanyaan secara sistematis. Jadi antum itu maksudnya itu mengajukan pertanyaan itu secara berurutan sesuai dengan daftar pertanyaan yang antum buat. Kan antum kan di awal persiapan tadi kan sudah ada tuh persiapan membuat daftar pertanyaan kan. Nah, maka ketika antum sudah mulai mengajukan pertanyaan, sudah mulai wawancara, itu bertanyanya juga harus urutan, sistematis ya, tidak boleh lompat-lompat. Kemudian kemukakan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. Nah, jadi tidak perlu ditambahin kalimat-kalimat yang lain lagi ya, cukup dengan pertanyaan yang sudah antum buat. Kemudian jumlah pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan waktu. Nah, jumlah pertanyaan ini juga harus melihat ya, kalau misalnya nih waktu yang sudah disepakati itu kan misalnya 2 jam atau 3 jam. Nah, berarti antum tuh harus mengira-ngira kira-kira dengan waktu segitu ya, dengan waktu 2 jam atau 3 jam itu pertanyaan yang bisa diajukan tuh berapa. Nah, itu juga harus diperkirakan ya. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan ramah sehingga dapat menciptakan suasana akrab dengan orang yang diwawancarai. Nah, selama bertanya kita harus ramah ya. Kemudian, selama proses wawancara berlangsung, pewawancara hendaknya bersikap sebagai pihak yang netral. Artinya, ia tidak memihak pada suatu konflik atau pendapat, peristiwa ataupun konflik-konflik lainnya.
yang mungkin dikemukakan narasumber. Nah, di sini karena kita posisinya sebagai pewawancara dan orang yang kita tanya-tanya itu adalah narasumber, maka di sini ketika ada pendapat-pendapat narasumber kita harus netral. Netral itu nggak berpihak ke mana-mana. Jadi kita di sini memang ingin menggali informasi saja. Jadi kita bertanya, narasumber menjawab. Kita bertanya, narasumber menjawab gitu ya. Tidak ada keberpihakan gitu. Kemudian, pewawancara hendaknya tidak pula mempengaruhi sikap, pendirian ataupun emosi-emosi narasumber. Ya, seperti yang tadi Ustazah jelaskan ya, intinya kita di sini tidak mempengaruhi pendirian atau pendapat narasumber. Jadi memang benar-benar kita tuh ingin menggali informasi dari narasumber itu. Jadi cukup bertanya, dijawab, bertanya, dijawab gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, pewawancara hendaknya memiliki kemampuan mendengar yang akurat. Catatlah data penting yang dikemukakan oleh orang yang diwawancarai. Apabila perekaman data menggunakan tape recorder, hendaknya berdasarkan persetujuan narasumber terlebih dahulu. Namun demikian, walaupun sudah menggunakan tape recorder, sebaiknya pewawancara tetap melakukan pencatatan yang cukup berupa kata-kata kunci dari pendapat yang dikemukakan narasumber. Jadi intinya, antum itu selama wawancara itu juga mencatat jawaban dari narasumber itu. Tapi mencatatnya cukup kata-kata kuncinya aja, intinya saja, kesimpulannya gitu. Gak semua dicatat gitu ya. Nah, selain itu juga kalian juga harus menggunakan rekaman. Ya, rekaman itu bisa menggunakan rekaman handphone boleh ya, atau tape recorder khusus, rekaman khusus, supaya kita bisa memutar ulang dari hasil wawancara. Baik, kemudian tahap penutup ya. Nah, di tahap penutup ini pertama, akhiri kegiatan wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Pewawancara hendaknya menyatakan ucapan terima kasih. Tambahkan pula pengharapannya agar kedua pihak dapat bertemu lagi pada kesempatan lain. Jangan lupa ya, setelah kita selesai bertanya, sudah selesai wawancara itu, kita mengucapkan terima kasih gitu ya kepada narasumber karena sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi informasi. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Kemudian sebelum hasil wawancara itu diolah atau dipublikasikan, sebaiknya narasumber mengetahui rekaman atau catatan dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakannya itu. Cara ini dapat menghindari kesalahpahaman di samping memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengoreksi kekeliruan yang mungkin terjadi dari yang telah dikatakannya. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Nah, Ustazah ingin melihat apakah antum menyimak atau bisa mengingat dengan baik ya materi pada hari ini. Ustazah ingin bertanya nih. Yang pertama, apa itu wawancara? Coba dijawab ya. Apa itu wawancara? Kemudian, apa saja tujuan wawancara? Sebutkan. Yang kedua ya, apa saja tujuan wawancara? Sebutkan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan tahap-tahap wawancara. Sebutkan tahap-tahap wawancara. Nah, ada berapa tahap-tahap wawancara tadi ya? Sebutkan. Nah, selanjutnya, pada tahapan pelaksanaan wawancara terbagi menjadi 3 ya. Tahapan pelaksanaan wawancara itu ada 3, terbagi menjadi 3. Nah, apa saja 3 itu?
3 pembagian itu apa saja? Nah, jawabannya dikumpulkan dalam bentuk voice note ya. Jawaban dikumpulkan dalam bentuk voice note. Dikirim ke nomor ustazah. Baik, itu materi pada hari ini ya. Itu saja materi pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.